harus orang yang suka beribadah kepada Tuhan menurut apa tadi? Cara yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ini harus begitu ibadah kita. Belajar, saudaraku. Jangan karena kita banyaknya datang keluar. Tapi harus cara yang benar beribadah kepada Tuhan. Sampai kita mengalami ini semuanya. Kalau bukan tangan Tuhan yang menolong kita, nggak ada yang selamat. Mulai dari penyelamatan oleh darah Yesus sampai kita membuka pintu Yerusalem baru. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Jadi berkenan kepadanya menurut yang apa? Cara yang berkenan kepada Tuhan. Harus begitu, saudara-saudaraku. Itulah ibadah kita, itulah yang kita gumuli. Dan kalau itu boleh terjadi, sesulit apapun, tidak ada yang kita takutkan. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih, kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini. Tuhan menyertai, Tuhan menolong kita. Ebenezer, haleluya. Ini saudara-saudara kasih, baik kebaikan Tuhan diberikan kepada kita. Sudah barang pasti kebaikan ini kita tidak akan gunakan untuk bersenang-senang, karena di dunia ini bukan tempat menyenangkan, saudara. Tapi kalau di Yerusalem baru, wah memang. Makanya saudara-saudaraku, saat ini mungkin orang kita pikir paling senang di istana karena bangunannya, bahan-bahan bangunannya, barang-barangnya, ya. Rupanya Tuhan juga bisa buat begitu, saudaraku. Sehingga nanti sampai tempat kita berdiri itu apa tuh namanya? Kebun rumah, ya. Kebun rumah semuanya paling bagus di bumi ini, batu-batuan, marmer atau segala macam. Tapi kalau nanti emas, permata, segala hal sudah sampai dinding temboknya semuanya, karena tempatnya begitu mewah, luar biasa, tidak ada satupun yang mendekati begitu di bumi ini. Jenderal siapapun, raja manapun, kaisar manapun, tidak ada. Tapi nanti bila semuanya kita berjalan bersama, setia sampai akhir, kita akan bersama nanti menikmatinya. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, inilah itu sebabnya saya mau mengajak kita membaca, memperhatikan ajakan Tuhan bagi kita dalam Ibrani pasal yang ke-12. Saya mau fokus dulu kita satu ayat saja, ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bersama kita, 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu karena Tuhan sendiri. Kekristenan kita ini bagaikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini saudara-saudaraku, karena pondasinya adalah anak Allah sendiri. Yesus adalah pondasi gereja. Sengaja Allah memberikan itu yang termahal dari semuanya. Itu jadi pondasi. Sebabnya kekristenan kita ini bukan hal yang main-main. Kalau saudara bisa rasakan. Amin. Amin. Karena pondasinya itu, awalnya itu, tempat didirikan itu adalah anak Allah sendiri. Itu pun di dalam pengorbanannya, dalam sengsaranya. Bukan enak-enak, bukan Yesus itu bagaikan raja di bumi yang memerintah begitu saja pada pondasi gereja. Tapi nanti pasti ada pemerintahan yang sangat mewah, saudaraku. Dan kita di dalamnya semuanya kalau sudah tertata rapi, ya, berpondasi, saudaraku, dalam kerajaan itu, berada dalam kerajaan itu, kita boleh bersama menikmati. Jadi kalau Yesus memang mulai dari awal pengorbanan. Itu sebabnya Filipi 2 itu mulai ayat 5 itu, biarlah kamu memiliki perasaan yang ada pada Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap itu sebagai kesetaraan yang harus dipertahankan, melainkan dia merendahkan diri, mengambil rupa manusia, ya, sama dengan manusia, dan mati tersalib, saudara-saudaraku. Itu Yesus kita, dan itulah pondasi keimanan kita. Mengapa harus begitu? Itu sebabnya sangat mahal. Satu, tidak akan bisa dibantah oleh iblis, karena sampai ke situ, saudaraku, ya, tidak bisa digoyang. Itulah teguhnya pondasi kekristenan. Ini sebabnya kita harus bersyukur kalau boleh Kristen. Jangan pikir kita ini, saudaraku, satu hal yang salah-salah, tidak. Satu hal yang ringan-ringan, tidak. Ibadah ini kalau kita perhatikan, mulai di pondasinya itu sudah luar biasa. Dan kalau kita sudah dibangun di situ dan kita boleh masuk melalui pintu Yerusalem baru, wah, mulai dari pintunya saja sudah tercengang-cengang. Karena kalau kita baca Wahyu 21, Wahyu 22, itu luar biasa. Tidak ada bangunan yang seperti itu di mana-mana pun, kecuali satu saja. Orang Inggris bilang only one. Tidak ada yang lain. Hanya satu, saudara-saudara itu. Haleluya. Nah, ini kita harus bersuka cita ini. Cuma bangganya bukan bangga sombong. Bangga kita anak Tuhan Allah semesta alam, pencipta langit bumi yang luar biasa. Jadi ibadah kita tidak boleh bermain-main. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Tak boleh salah-salah. Haleluya. Harus benar-benar. Sekolah aja, saudaraku, kalau ditulis garis nggak boleh melewati, jangan, nanti dihukum. Ini
Apa peraturan harus dituruti. Nah itu masih di bumi. Apalagi kalau kita mau kepada hidup yang kekal. Disinilah Tuhan lihat, saudaraku. Dan disinilah sudah mulai kelihatan bagaimana yang diberkati oleh Tuhan. Jangan sembrono, jangan asal-asalan, jangan suka malas-malasan. Harus benar-benar dalam koridor yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ini mengucap syukur, jadi bukan terpaksa, harus ikhlas. Haleluya. Kalau orang tuanya bilang bangun, kita mau kuliah, jangan begitu, harus langsung semangat. Ya, terima kasih dengan ucapan syukur. Ibadah kita harus selalu disyukuri, saudaraku. Haleluya. Menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita harus jadi penurut. Makanya sudah ada mulai tanda-tanda. Kalau di rumah dibilang jangan begini, jangan begini. Wah, selalu melanggar. Jangan, saudaraku. Sampai sedikit pun gabas. Tahu gabas? Kalau dia bilang jangan makan, jangan, biarin. Tapi kalau disuruh makan, ya makan. Haleluya. Harus dipercaya, saudaraku. Ini mengalami nggak tahu. Jangan begitu, tahu-tahu. Ini, saudaraku. Belajar menurut seperti apa yang dikatakan. Kalau murid begitu, luar biasa. Atlet lagi. Kalau menurut semua peraturan, berhasil. Jadi orang yang berhasil itu sudah harus kelihatan. Suka melawak, nggak boleh, saudaraku. Biar seenaknya tidur, kesuruh bangun. Berani? Amin. Haleluya. Iya dong, beranilah. Beranilah seperti Daniel. Iya, haleluya. Berani, saudaraku. Jadi Daniel itu biar masuk singa, nggak khawatir dia. Bersyukur masuk di gua singa. Haleluya. Jangan takut-takut. Ini kekristenan kita. Harus begitu, saudaraku. Sehingga nanti Tuhan juga akan terus tidak akan membiarkan kita sengsara. Kalau kita sudah menurut Tuhan, kita sengsara, Tuhannya yang enggak benar. Tapi Tuhan kita benar. Ini. Tapi kitanya jangan sampai tidak sesuai dengan peraturan. Berani, saudaraku, sesuai dengan peraturan. Kalau sekolah sesuai peraturan, minimal kalau meningkat pasti meningkat. Malah nanti bisa jadi juara-juara. Paling baik-baik, saudaraku. Makanya bangsa Israel selagi mau penurut nomor 1 sedunia. Segala sesuatu hal-hal yang baru datangnya dari dia. Karena Tuhan berikan hikmat, berikan berkat, berikan kemampuan. Ya, ini. Jadi Tuhan memberikan kepada yang setia, yang suka menurut, yang suka sesuai peraturan. Main bola aja kalau nggak sesuai peraturan diskualifikasi. Biar bisa bikin gol tidak diakui. Nah, jangan kita nanti tidak diakui dalam segala macam hal. Jadi berani harus sesuai dengan peraturan. Menurut saudara-saudara itu sangat diberkati. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi belajar menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, terlebih dalam ibadah kita. Ini saudara-saudaraku, saya ya mungkin besok saya bersaksi juga bagaimana
pengalaman hidup ini, saudaraku, dari awal saya memang pertamanya seperti firman Tuhan ini, walaupun saya belum persis kepada firman, tapi itulah dasar saya dulu pertama sekali. Jadi ya pengikut dari diri saya. Kalau dari orang tua saya sudah jadi Kristen, tapi bagaimanapun itu saya akan belum mengerti. Tapi tahun 65 saya yang mau cari Tuhan. Tuhan, saya mau cari Engkau dengan sungguh. Itu kenapa? Tahun 1965 banyak sekali orang mati. Di Indonesia ini banyak di jalan-jalan mayat-mayat bertebaran. Itu pun satu harian, mana ada orang berani ngambil buat digotong ke apa, tidak. Karena kalau di rumah bahasa Jawa di UP ini, nanti dia bilang, wah dia juga PKI, dia merawat orang PKI, dibunuh juga dia. Jadi satu hari itu sebelum ada gelap, dibiarin. Nah, waktu saya lihatlah begitu, waduh, manusia itu nggak ada artinya kalau belum begini. Jadi saya bilang, janji kepada Tuhan, Tuhan saya mau cari Engkau dengan sungguh-sungguh. Gak ada yang ngajari saya, gak ada orang tua saya bimbing, orang saya sudah pergi dari rumah. Bahasa orang Batak sudah marjalang aku. Begitu. Jadi marjalang itu artinya udah pergi dari kampung lah, gitu, merantau. Itu namanya marjalang, merantau. Nah, tapi itulah, setiap ada kerinduan benar, pasti Tuhan buka jalan. Dan kalau kita rindu kepada Tuhan dan kebenaran, semuanya Tuhan atur. Saya melihat hidup ini sampai sekarang begitu Tuhan atur, luar biasa. Ya, ada orang datang, bukan aku yang nyari. Aku mau cari supir. Rumahnya dia, supirnya dia itu Targesto. Tahu artinya Targesto? Sekali itu kena ini, dia orang PKI. Ini udah nggak tahu dibunuh atau pokoknya hilang lah itu. Jadi pendeta, tapi saya belum tahu dia kalau dia pendeta. Jadi pendeta ini nyari supir. Kok bisa? Medan begitu luas. Kok ke pasar aku di jalanan gitu, ada jalanan saya. Nah itu, kalau ada anak pang, anak pang, jalan, nggak tahu kerjanya, nggak tahu, bukan kuliah, bukan sekolah, orang saya sudah pergi cari makan sendiri, nggak ada rumah, uang kampungnya 300 km. Nah gitu. Kalau dulu itu sudah rasa jauh itu dulu, ya. Karena dulu masih banyak pohon-pohon, anak semua nggak lihat rumah-rumah banyak, nggak kayak sekarang. Nah di situlah. Jadi kok bisa? Saya yang berkenan lah, begitulah. Akhirnya jadilah. Saya begitu pertama nyetir mobil, rupanya saya bawa pendeta dari gereja ke gereja, KKR. Senang saya. Saya parkir mobil yang bagus-bagus, bisa dengar-dengar. Agak ke atas. Wah, udah. Disitulah saya duduk di kursi VIP. Di situ saya ibadah. Saya dengar-dengar. Ini yang saya cari. Itu. Sudah setahun kerja, saya bilang, saya nggak mau lagi jadi supir. Mau apa? Saya mau sekolah Alkitab. Langsung dia bilang, karena dia tahu latar belakang saya dari jalanan, preman. Kayak kamu jadi sekolah pendeta. Ya kenapa? Ada uji dulu. Siap. Namanya penurutan itu sesuai peraturan. Itu sudah begitu beranda.
dalam hidup. Apa dia bilang itu? Sehingga dia bilang, ini Pinalu harus gemuk, harus ini. Cari makanannya, cari apa? Cari sendiri. Aku ternak babi. Mau sekolah kita ternak babi. Dia lihat saya mampu, cari lagi sawah. Kerja sawah. Setengah hektar. Saya kerjakan sendiri. Oh, kalau anak muda sekarang kerja sawah sama itu belum lagi cari kayu, cari semuanya. Saya yang susunin kursi begini. Bagaimana kita cepatnya kerja itu? Itulah 2 tahun. Jadi saya tidak tahu bagaimana saya mau sekolah kita, mau kemana, bagaimana, dari mana, dari saya. Pokoknya semua terserah Tuhan. Saya mau saja seperti ini. Asal kita mau saja, ya menurut apa yang Tuhan mau, semua Tuhan atur. Jadi sampai sekarang ini, saya nggak pernah mau minta duit. No, sampai sekarang semua Tuhan yang atur. Aku nggak bikin, nggak mau bohong. Ya, mau bohong itu gara-gara itu saya nanti jadi berkat itu kan. Ya memang gitu. Saya mau minta sama siapa? Dijauhkan, saya tidak pernah minta-minta. Itu saudara-saudaraku. Tapi semuanya Tuhan atur. Saya bisa sekolah kita, dari mana duitnya, saya mau pergi ke situ, saya ada buku, ada segala macam, semuanya saya praktek, saya ketemu orang Manado bilang mah itu. Jadi gembala sekarang semua itu atur. Mana ada saya minta orang tua. Kami pulang kampung, mana orang tua kenal lagi saya? Siapa ini? Gitu-gitu. Masih ingat dia. Anak kami baru saya. Gitu. Aku baru mau masuk ke rumah itu. Jadi mama saya pas sudah buka pintu keluar, mana tahu. Nah, itulah. Jadi semua hanya Tuhan yang atur. Kami semua baik. Lihat aja foto-foto kami pernikahan kayak anaknya orang bos-bos aja. Aku juga pakai jasa. Enggak, 1 rupiah. Enggak biaya dari orang tua saya. Saya bukan bangga apa di situ, tapi saya mau kasih tahu bagi yang muda-mudi itu, kalau benar-benar percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, kita nggak perlu bergantung sama siapa saja pun, biarpun itu orang tua kita. Walaupun itu mungkin boleh kita katakan kewajibannya, tapi kalau Tuhan yang memberkati kita, segala sesuatu dari Tuhan, itu yang lebih baik. Haleluya. Kalau saya, itu pengalaman saya. Aku foto-foto pernikahan sampai semua. Sekarang kalau mungkin masih ada, tapi kemarin kami tinggal, habis semua. Ya, waktu mulai pindah ke Bekasi, semua banyak sekali. Ya, sepertinya kita mengikuti suasana kehidupan yang mewah. Padahal 1 rupiah saya tidak minta dari siapapun. Sampai pun itu mama saya, karena bapak saya sudah lama udah meninggal. Ya, kami kecil-kecil, mama saya sudah meninggal. Tapi itulah, saya tidak harus mengatakan begitu sama yang muda-mudi, tapi ini kesaksian saya, supaya kita tidak terlalu juga nanti, kalau umpamanya apa, jangan paksakan. Apa adanya, berdoalah kepada Tuhan. Biar semuanya Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin. Haleluya. Ini pengalaman saya, saudara-saudaraku. Jadi semuanya sudah berjalan baik. Ada langsung orang tua angkat saya, sendirinya terjadi cinta banget kepada saya. Saya pindah dari mana-mana, nggak ada yang pernah benci saya. Waktu saya kembali ke pendeta saya yang lama, saya dengan istri,
Iya. Wah, begitu dia lihat kami, itu ketemu juga di jalan, bukan di rumahnya gitu. Udah mau peluknya saya. Rupanya dia agak malu karena dia udah lihat ada istri saya. Pasang mau gitu saya. Orang pasang kamu gitu. Udah mau pam. Jadi kali saya ditampar itu, tapi bukan tampar benci, tampar sayang. Karena dia langsung mau peluk saya, tapi dia ini saudaraku. Jadi kita pun kalau pindah dari mana-mana, jangan dibenci orang. Jangan tinggalkan yang tidak baik. Harus kita tetap dirindukan dan meninggalkan kesaksian yang baik. Senang sekali Ibu Pendeta saya. Saya tidak pernah bikin susah, tidak pernah bikin salah di situ. Ini dari siapapun, saudaraku, dari rumah, dari siapa-siapa, baik dari orang tua, baik yang bukan dari family, semua harus keluar baik-baik. Haleluya. Amin, saudaraku. Baik apa jahat? Baik. Ini senang banget, saudaraku. Ya, itulah. Saya asal pergi-pergi itu pada nangis, saudaraku. Orang tua angkat saya di Jawa Timur tahu istri saya. Kalau kami pindah situ mau ke Sumatera, pada nangis. Kami juga pindah dari Sumatera karena istri saya bilang, Bapak seminar terus, aku belum pernah. Udah, kamu ikut tapi kita nggak pulang. Langsung kami pindah. Nangis semua. Ini saudaraku. Jadi kita di mana-mana harus disenangi orang. Jangan dibenci. Haleluya. Jangan buat kebencian, jangan buat gap. Semua kita harus sama. Nanti saudaraku kalau sama-sama ke Yerusalem baru, ada di situ perselisihan. Saya tidak ada noda sama sekali. Semua menyatu. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus tahu bagaimana mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jangan menurut pada Tuhan, jangan kepada kita. Belajar, saudaraku. Kita jangan menuruti kita, tapi menurut yang baik, untuk ada kebaikan, ada persatuan. Karena kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, kita harus mengerti bagaimana hidup dalam kerajaan, bagaimana hidup harus beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, saya sudah senang kalau saudara boleh datang hari Rabu, boleh datang hari Sabtu, boleh datang hari Minggu. Saya senang, sangat senang. Tapi kalau kita melakukan itu hanya dengan cara kita, bukan cara yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan, sangat rugi. Itu sebabnya tingkatkan, saudaraku. Haleluya. Untuk kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, jangan terlalu repot, saudara-saudaraku. Tuhan atur semuanya. Dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau saya lihat, saudaraku, ya Tuhan kuatkan juga kita. Khususnya saya rasa Tuhan kuatkan saya. Apapun yang terjadi, Tuhan kuatkan saya. Penginjilan ke Jambi, langsung saya 4 meter jatuh sama motor. Gak mati, saudaraku. Walaupun ada beberapa menit gak keluar dan gak bernapas. Sudah mati kali Pak Mandi, sudah begitu kata teman-teman. Beriringan, saudaraku. Tapi Tuhan tolong semua sampai sekarang. Banyak sekali udah jatuh di situ, jatuh di Senayan, baru kebaktian. Tapi aku antar istri sama anak-anak ya kebaktian karena aku harus melayani
jiwa baru. Saya tinggal, tahu-tahu, belum sampai lebih 8 kali kantor karena tercampak kena trotoar begini, mau lewati rupanya nggak bisa, langsung jadi itulah. Dan segala macam aku dihadapi, tapi apapun itu nggak ada apa-apanya, semuanya ditolong oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berkenan, lihat aja bangsa Israel, mereka tidak harus berperang melawan Raja Firaun, tapi kalau Tuhan berkenan dan melihat penurutan dan ibadah bangsa Israel, justru Raja Firaun berkata, keluarlah kalian, cepat keluar. Itu kan luar biasa. Kalian mau butuh apa? Kasih semua. Mereka mau bikin kematuan, mereka mau bikin segala macam. Itu disokong oleh yang benar-benar sangat membenci mereka. Tapi itulah, kalau Tuhan sudah memberkati, apa saja dari manapun Tuhan bisa sanggup melakukan. Iya, makanya ikut Tuhan ini jangan pikir-pikir seperti itu. Yang ini terjadi, Tuhan tolong. Saya sudah mengalami itu, saudara-saudaraku, semuanya. Waktu kami di rumah yang pertama, saya pikir kami sudah di situ. Dalam arti mau di situ terus. Nah, jadi kami baru selesai menikah ini, nggak ada punya duit, saudaraku. Datang orang tua angkat saya, Anik, kamu ikut arisan. Ya, Mang, Bapak, orang Jawa sih, ya, bukan Amang. Nah, nanti dibilang si Amang nggak enak lagi. Iya, ya Pak. Itu langsung bisa modal kami pertama. Aku yang dapat pertama. Disuruh arisan langsung ada modal. Jadi kalau apa saja pun Tuhan pasti atur. Jualanlah kami. Dia jual perancangan, aku jual pecah belah. Itu ada setahun lebih ya. Oh, diberkati Tuhan. Kami beli mobil di situ. Nah, saya pikir sudah ini kali. Nah, tapi ada dengar pengajaran, tinggal semua. Yang bisa digeser-geser, yang nggak bisa kasih-kasihin aja semua sama siapapun, kenalan, tetangga, ambilin aja, pindah ke Sumatera. Ini saudara-saudaraku, nggak terikat kita. Jadi kalau Tuhan memberkati itu dalam hal apapun, mudah semua Tuhan atur. Nah, kami dengan tiba-tiba tinggal ini sedang buat, nggak ada apa-apa jalan ke Jakarta, mau kontrak rumah nggak ada, tapi semuanya Tuhan atur. Pas kami ada seminar, ayo ikut anak 4. Nah, pas tinggal sudah habis ongkos apa bayar semua, masih ada 80 atau 90 ribu. Selesai seminar, itu ada pendeta yang di Cililitan, pendeta Sinaga. Ini saya dikasih rumah sama orang, suruh tempatin. Oh ya, kamu mau di situ? Ya, mau. Senang. Jadi ini 2 kali 4 kali ya, itu. Ada kursinya di situ, ada mejanya. Jadi kalau kami mau tidur, anak 4, kami suami istri, jadi 6 orang yang baru tidur di situ 1 bulan. Tapi sebelum 1 bulan ini, baru selesai seminar itu, baru kami di situ, datang pendeta kami yang di Sumatera. Manik, katanya kamu nggak pulang lagi. Ya, sebenarnya saya pulang sama Martina Dikata. Artinya permisi di sana. Tapi kalau Amang sudah ke sini karena dia ketua wilayahnya, ya saya nggak pulang lagi. Ya inilah saya kasih tahu sama Amang kalau saya sudah pindah lagi di sana. Nah, jadi Tuhan gerakkan, kasih semua uangmu. Nanti ya anak-anak mau beli apa, umpamanya beli minum, tapi suruh kasih semua sudah.
Akhirnya yang punya rumah bilang, ayo mari kebuktian. Nah itulah dia bilang begini istrinya, kan lucu-lucu juga ini bukan rahasia ini. Kau dikasih berapa Manik? Aduh, saya mau bohong, salah. Yang saya jawab, kasih 30.000. Abang Marja minta cuma 7.000. Kamu cuma datang ibadah dikasih 30. Ya aku mana tahu, semua kan sudah Tuhan atur berkatnya masing-masing. Begitu saudaraku. Jadi tempo sebulan. Mungkin tak bagaimana. Ya ini dia bilang, tinggallah kau Mani. Kenapa Nang? Ini anakmu ini. Umur 6 tahun. Aku mau dibunuh katanya. Masa 6 tahun mau bunuh ibu? Nah, tapi aku udah tahu, saya cuma bercanda sama dia. Kalau dia itu udah tidak senang lagi lihat kamu di situ. Ada segala macam lah itu. Ya sudah. Besok kami cari rumah, langsung dapat. Bisa bayar kontrak, nggak usah minta, nggak usah apa. Semua langsung pergi ke pasar rumput, beli segala perkakas dapur, cukup. Sampai tempat tidur cukup. Dari uang hanya 1 bulan ini. Saudaraku, kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan atur semuanya. Tuhan atur, nggak usah minta sama orang. Makanya yang muda-muda ini minta 20, minta 10. Ya cobalah jangan begitu. Beriman kepada Tuhan. Kan Tuhan kita yang luar biasa ini. Marilah kita, ya, jadi segala sesuatu, ya, dengan hormat dan takut segala sesuatu Tuhan yakini mengadakan. Haleluya. Tuhan kita kan nggak beda-beda. Tuhan kan cuma satu. Cuma cara kita ini, cara mengimaninya, cara berpegang kepada firman-Nya, ini yang berbeda. Jadi saya tidak salahkan yang muda-muda sekarang apa semua, tapi ya harus semakin mengerti bahwa segala sesuatu biarlah semakin berharap kepada Tuhan. Apalagi kalau menyakiti orang tua, gak pernah dikasih duit. Kan orang tua sudah atur semuanya sebisanya dia. Dia bukan pelit. Maka dia sebenarnya ingin kasih banyak-banyak sama anaknya. Siapa orang tua yang mau kasih semua? Nah itu, jadi biar yang muda-muda juga harus semakin mengerti. Jangan main pangsa, jangan main marah-marah. Haleluya. Yang benar nih. Amin. Haleluya. Nanti ada mujizat luar biasa. Kami mengalami itu. Sekarang ini ya begitulah saudara-saudaraku. Kita biarpun begini di Jakarta ini boleh bilang ya tidak terlalu benar-benarlah. Ya di apa? Ya rumah ya bisalah walaupun seadanya ya gitu. Tapi semua Tuhan atur. Bangsa Israel untuk keluar dari Mesir sampai di padang belantara, Tuhan bisa menjadikan mereka ada punya emas, ada punya apa, mendirikan tabernakel itu semua kan dari Mesir. Benar beda? Haleluya. Makanya kalau Tuhan sudah ya senang melihat kita karena kita berkenan kepadanya, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan mudah semuanya. Diatur semua. Bangsa Israel keluar semuanya cukup sampai masuk ke tanah Kanaan. Nanti di sana ada berkat baru lagi. Ini saudara-saudaraku, ini yang kita lihat. Itu semuanya dalam Mazmur 121 kita mau lihat dulu ini. Nah, siapa yang mau baca? Baca dah 8 ayat semuanya. Mazmur 121 mulai ayat yang pertama. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Itu namanya nyanyian untuk kenaikan, ziarah, naik.
Jadi naik semua, iman, pengharapan, kasih naik, kerohanian naik terus. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, naik terus. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Iya, ini sudah mulai masuk kepada puncak. Marilah kita beribadah. Yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Amin. Terus. Penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Enggak tidur yang jagain kita. Kita bisa tidur nyenyak, ngorok. Tapi menjaga kita tidak tidur. Terus. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Iya. Terus. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, ini kalau kita beribadah dengan peraturan yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita anak yang lari-lari, anak ini nggak bisa ya, saudaraku. Ya, maka anak yang pergi-pergi, anak yang suka melawan-lawan, nggak bisa, saudaraku, nggak diberkati. Harus orang yang suka beribadah kepada Tuhan menurut apa tadi? Cara yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ini harus begitu ibadah kita. Belajar, saudaraku. Jangan karena kita banyaknya datang keluar, bukan. Tapi harus cara yang benar beribadah kepada Tuhan. Sampai kita mengalami ini semuanya. Kalau bukan tangan Tuhan yang menolong kita, nggak ada yang selamat. Mulai dari penyelamatan oleh darah Yesus sampai kita membuka pintu Yerusalem baru. Kalau bukan Tuhan, tidak bisa. Jadi berkenan kepadanya menurut yang cara yang berkenan kepada Tuhan. Harus begitu, saudara-saudaraku. Itulah ibadah kita, itulah yang kita gumuli. Dan kalau itu boleh terjadi, sesulit apapun, tidak ada yang kita takutkan. Wah, rupanya ini jamnya ini, jam sudah masa ini 4:30 ini. Kalau lihat ini nanti,
terus nanti pada marah ke saya. Ini saudara-saudaraku indah kalau di dalam Tuhan. Jadi Tuhan sanggupkan kita, saudaraku. Semuanya. Orang pintar itu jangan kita pikir ada otak karena pintar lahirnya. Tidak. Itu karena diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan kasih otak yang hebat. Jadi semakin bersungguh-sungguh beribadah di sekolah juga harus bagus, saudaraku. Ya, jadi kita harus jadi kesaksian juga di sekolah, kuliah, semuanya, saudaraku, harus benar-benar. Itu bangsa Israel itu kalau Tuhan kasih otak yang baik, menemukan HP, menemukan pesawat, menemukan apa saja yang canggih-canggih, itu mereka, saudara-saudaraku. Semua dijaga, semua diberkati. Luar biasa. Yang tidak mungkin pun. Masa Raja Firaun menjajah. Tapi dia bilang, sudah pergilah kalian. Masih kurang apa? Saya kasih. Nih, bawa. Semua bawa. Itu kan luar biasa. Berapa ratus persen itu bisa berubah itu. Dari penjaga penjara, tapi menjadi pembebas dan pemberi, penyokong. Tuhan bisa merubah yang sangat susah menjadi indah. Itu Tuhan kita yang kepadanya kita beribadah. Ibadah kita ini yang masih kurang, saudaraku, kurang sungguh-sungguh. Kadang-kadang kala tanpa kita mengerti, ya, kalau sudah dikasih mobil, udah lupa dah merawat mobil apa semua. Pas hari Minggu, ya nggak ada lagi waktu nanti kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya udahlah Minggu nggak ibadah lagi, saudaraku. Sehingga berkat itu bikin ya mengalirkan, saudaraku. Ya, tapi kalau kita tetap mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Luar biasa Tuhan kita, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita ya perhatikan ini tanggung jawab yang berat, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Jadi saudaraku, kita harus ya bersukacita dalam ibadah sehingga tidak ada yang harus merasa berat. Tidak ada harus dipaksa, harus dengan ucapan syukur. Jadi ibadah itu harus jadi sukacita kita, dan Tuhan pasti akan membuka segala anugerah. Tuhan pasti semakin membuka segala berkat bagi kita. Saudara-saudaraku, biarpun Tuhan memberkati kita ada punya orang tua, tapi bagus sudah punya orang tua semuanya begitu, tapi berharaplah dari Tuhan. Itu yang terutama, saudaraku. Jadi kalau saya bersaksi, ya memang sampai SMP saya di rumah orang tua saya, tapi sesudah itu sampai sekarang apapun semuanya hanya dari Tuhan. Jadi saya enggak sempat sudah di kampung, nggak sempat. Ya, tapi ya puji Tuhan semuanya baik. Sesudah itu saya sekolah Alkitab itu dan sudah selesai semuanya, semua baik karena dilihat juga kerinduan, kesungguhan dan pelayanan, dan dihitung dari sekolah Alkitab saya teruskan teologi ya di Pramuka,
diterima. Ya, sebenarnya saya hanya ingin mengikuti untuk mengetahui saja. Sebenarnya Tuhan sudah pimpin, sudah tunjukkan bagaimanapun cara yang benar. Tuhan dalam kontak dengan kita sudah ada. Tapi namanya biar kita mengerti semuanya sampai pendidikan, walaupun sudah di Jakarta ini sudah rumah tangga, sudah apa semua, ikuti lagi saya teologi. Ya, ini saudara-saudara yang kasih. Jadi dalam semuanya itu saya nggak pernah minta, mak, minta uang jajan, mak, minta uang kuliah. Mana ada saudaraku? Ya, nah, ini kesaksian saya nggak suruh harus begitu semua. Kalau saya 1 rupiah pun, saya bersaksi semua hanya dari Tuhan. Itu kesaksian saya. Kalau mau seperti itu, ya luar biasa. Berharap hanya kepada Tuhan. Nah, kalau imannya ke situ, pasti Tuhan tolong juga. Haleluya. Ya, semoga meningkat, saudaraku. Sudah ada yang mendahulukan, dan saya bersaksi bukan dari bohong-bohongan. Ya bagaimana saya minta sama orang tua saya? Orang tua saya sudah di kuburan. Nggak ada, saudaraku. Ya, tapi semuanya teratur. Sampai dalam pernikahan itu semuanya. Orang Batak yang nggak ada di sana. Ya, begitulah. Jadi orang ibu saya itu orang Madura. Ya, untung saya juga sudah tahu ngocak Madura. Jadi saya baca Madura bapaknya itu benar-benar Jawa, suka neng-nong sampai jam 2 pagi, jam 3 cerita wayang, gitu. Itu bapak angkat saya. Mereka senang banget cinta sama saya. Jadi kita ini siapapun, dimanapun kita, biar jangan ada yang benci sama kita, harus semua senang. Ini saudara, kesaksian hidup saya begitu. Saya pindah dari mana-mana, saya pulang lagi, mereka senang. Makanya tadi saya bersaksi, ibu pendeta saya itu, kalau yang lain-lain, kalau ada ibu pendetanya, ya, begini, segala macam dia ngomong, nggak cocok lagi. Kalau ibu pendeta saya, kalau nggak malu dia sama istri saya, mau dipeluk-peluk gitu saya. Karena dia cinta, senang dia. Karena kita nggak bisa pernah bikin yang macam-macam. Selalu harus disenangi oleh siapapun. Haleluya, saudaraku. Hanya dalam koridor yang baik loh ya. Jangan dalam hal yang tidak baik. Tapi dalam hal yang baik, saudaraku. Jadi semua Tuhan bisa menjadikan supaya kita keberkatan karena kita beribadah yang berkenan kepadanya dan hidup yang sudah diolah oleh kebenaran firman Tuhan untuk nanti boleh menyatu semuanya di Yerusalem baru. Haleluya. Kalau di bumi ini kita nggak bisa menyatu, di sana bagaimana bisa? Sedikit demi sedikit nggak bisa cocok, nggak bisa. Jadi makanya sekarang semua kita harus bersatu. Sesama jemaat Tuhan, terlebih sesama jemaat Maranatha, harus menyatu semuanya. Karena dipersatukan oleh satu darah yang menebus kita. Amin, saudaraku. Ada berapa macam darah yang menebus kita? 1. Ada berapa macam roh yang menguasai kita? 1. Ada berapa macam firman yang mengajar kita? 1. 1 firman, 1 roh, 1 pengajaran, 1 apa lagi? 1 tubuh, semua 1, saudaraku. Ya, makanya suami istri juga belajar, jangan sampai nggak cocok. Haleluya. Berdoa, saudara-saudaraku, biar semua 1. Kalau di bumi ini nggak bisa 1, bagaimana di Yerusalem baru lagi, saudaraku? Ya, jadi di sini kita
adalah sedang berusaha. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Itu bukan takut hantu, ular, bukan. Takut itu artinya takut untuk melanggar dan keluar dari kebenaran. Takut tidak mencapai sasaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi Tuhan dengan pertolongannya kita semua dimampukan dan semua menjadi anak kesayangan dan yang diberkati Tuhan. Sebelum ke Yerusalem baru dan mulai di bumi ini, kita beribadah berserah dengan sungguh. Tangan Tuhan sudah kita rasakan terus-menerus memimpin, menolong dan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.